Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitria, MPN 1910013411285. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bung Hatta. Di sini saya membuat sebuah video UTS teori dan praktek dengan dosen pengampu Ibu Meriani Armen SPD MPD AIVOP dengan mata kuliah Penjas Gesrek 3F. Jelaskan dan praktekkan sikap posisi tubuh yang benar. Nah, sikap posisi tubuh yang benar itu ada 3. 1. Sikap duduk. Yang kedua, sikap berjalan. Yang ketiga, sikap berdiri. Nah, sikap duduk itu seperti apa? Sikap duduk yang benar itu seperti ini. Nah, seperti ini. Pandangan lurus ke depan, kepala dan bahu ini sejajar, tegap seperti ini. Pinggul dan lutut itu harus sejajar. Nah, seperti ini. Kaki harus menelapak tangan. Nah, ini tampak dari depannya dan ini tampak dari sampingnya. Nah, yang kedua, sikap berdiri dengan posisi yang benar. Seperti apa? Yang pertama, kita harus berdiri tegap seperti ini. Kaki sedikit terbuka sejajar dengan bahu. Nah, pandangan ini lurus ke depan, tidak menunduk ataupun mengadah. Jadi seperti ini. Ini tampak dari depannya dan ini tampak dari sampingnya. Yang ketiga, sikap posisi tubuh yang benar dalam sikap berjalan. Nah, posisi tubuh yang benar dalam berjalan ini seperti kita harus tegak seperti ini. Pandangan kita harus lurus ke depan. Bahu kita agak sedikit ke belakang seperti ini. Nah, tidak membungkuk seperti ini dan juga tidak mengadah atau menggeleng-gelengkan kepala seperti ini. Dalam berjalan kita bisa mengayunkan tangan dengan santai seperti ini. Nah, itu ketiga sikap posisi tubuh yang benar. Nah, soal yang kedua, jelaskan beserta contoh gerak dasar, gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Nah, apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor itu adalah gerakan yang berpindah tempat di mana bagian tubuh ini bergerak dan berpindah tempat. Contohnya seperti apa? Saya akan mencontohkan gerak lokomotor. Meloncat, seperti meloncat. Saya berada di titik A dan bergerak di titik B. Nah, itu yang dinamakan gerak lokomotor. Kenapa? Karena saya bergerak dan berpindah tempat dari titik A ke titik B. Itu yang disebut dengan gerak lokomotor. Yang kedua, gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor itu seperti apa? Sebaliknya dari gerak lokomotor. Gerak non lokomotor ini tetap berada di tempat tapi bergerak. Seperti apa contohnya? Pertama, menggeleng-gelengkan kepala, menunduk, atau seperti ini. Nah, itu disebut gerak non lokomotor karena kita berada di tempat tapi bergerak, masih berada di tempat tapi bergerak. Yang ketiga, gerak manipulatif. Gerak manipulatif ini adalah gerakan yang menggunakan alat sebagai objek. Nah, contohnya melemparkan sesuatu. Contohnya saya akan mencoba melemparkan sebuah kelereng. Nah, itu disebut dengan gerakan manipulatif. Jelaskan gerakan untuk melatih tegak membungkuk, melentingkan badan, meliurkan badan, dan memutarkan badan. Pertama, saya akan mencontohkan gerak membungkuk itu seperti apa. Nah,
pertama kita berdiri tegak seperti ini, lalu kita bungkukkan badan seperti ini, harus sejajar, dan mata kita harus menghadap ke depan. Dan ini tampak dari depannya, ini tampak dari sampingnya. Yang kedua, gerakan meliuk-liukkan badan. Gerakan meliuk-liukkan badan, pertama kita angkat kedua tangan kita, bisa kita meliukkan ke kanan juga ke kiri. Itu salah satu contoh gerakan meliukkan badan. Ketiga, gerakan melentingkan badan. Gerakan melentingkan badan seperti ini. Nah, badan kita akan ada ke belakang seperti ini. Nah, itu tampak dari depan, ini tampak dari sampingnya. Yang keempat, gerak memutar badan. Gerak memutar badan itu seperti apa? Nah, kedua tangan kita di pinggang kita dan memutar badan seperti ini. Nah, bisa dari kiri ataupun ke kanan. Nah, soal keempat, buatlah gerakan pembentukan latihan lengan, bahu, dan kaki. Nah, gerakannya seperti ini. Kita bisa mengayunkan tangan kita ke samping kiri dan kanan. Gerakannya seperti ini. Nah, gerakan berikutnya bisa kita layungkan lengan ke depan dan ke belakang. Gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu gerakan. Gerakan berikutnya kita bisa mendorong benda yang tidak bergerak. Saya akan mencoba menggunakan dinding. Kenapa? Karena dinding tidak bisa bergerak walaupun kita mendorong sekuat tenaga. Contohnya seperti ini. Nah, itu salah satu juga contoh dari pembentukan lengan, bahu, dan juga kaki. Berikutnya itu adalah loncat di tempat seperti ini. Nah, soal yang kelima, buatlah contoh gerakan unsur kebugaran jasmani. Nah, terdapat 7 unsur. Yang pertama, kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, keseimbangan, koordinasi, dan ketepatan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan kekuatan. Nah, kekuatan itu adalah di mana suatu kondisi penggunaan otot untuk memaksimalkan tenaga pada saat melakukan kegiatan fisik. Contohnya squat jump. Saya akan mencontohkannya seperti ini. Nah, itu salah satu contoh dari kekuatan, yaitu kita bisa melatihkan otot perut. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan itu bisa kita artikan sebagaimana kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan yang cepat, tapi dalam kurun waktu yang singkat. Contohnya apa? Contohnya bisa kita katakan lari di tempat. Contohnya seperti ini. Nah, awalnya pelan-pelan, lama-kelamaan menjadi cepat seperti itu. Nah, itu salah satu unsur kecepatan, karena gerakannya begitu cepat dan waktunya sangat singkat. Yang ketiga, kelincahan. Kelincahan ini adalah kemampuan seseorang menyesuaikan gerakan dari posisi satu ke posisi lainnya. Saya akan mencontohkan seperti loncat tegak. Nah, seperti ini. Yang keempat, kelunturan, yaitu keadaan di mana adanya leluasa pada otot dalam tubuh, terutama pada bagian sendi. Contohnya seperti ini, kelunturan. Kita akan membuat gerakannya seperti ini. Nah,
Nah, itu salah satu gerakan kelenturan. Nah, yang keempat ada unsur koordinasi, yaitu kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh yang berbeda dalam gerakan yang efektif. Nah, saya akan mencontohkan seperti saya memantulkan sebuah kelereng dan dengan tangan kanan dan menangkapnya dengan tangan kiri seperti ini. Nah, itu salah satu contoh gerakan koordinasi. Keenam, itu ada ketepatan, yaitu kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Nah, saya akan memberikan satu contoh, itu saya menggunakan sebuah kelereng dan melemparnya ke dalam ember. Nah, seperti itu, karena kelerengnya pas masuk di dalam sebuah ember, itu dinamakan ketepatan karena tepat pada sasarannya. Yang ketujuh, ada gerakan keseimbangan. Nah, keseimbangan ini bisa kita artikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengendalikan organ dan otot saraf sehingga bisa mengendalikan bagian tubuh dengan baik dan benar. Contohnya seperti ini, saya mengangkat kaki kiri saya dan memegangnya. Nah, tangan kanan saya maju ke depan. Nah, seperti itulah contoh keseimbangan karena seimbang, jadi tidak bisa jatuh. Soal yang keenam yaitu jelaskan apa itu TKJI dan buat 2 contoh gerakan TKJI seperti baring duduk dan juga loncat tegak. Nah, sebelum saya mencontohkan gerakan tes TKJI, saya akan menjelaskan apa itu TKJI. Nah, TKJI itu adalah teknik kebugaran jasmani Indonesia. Teknik kebugaran jasmani Indonesia adalah suatu tolak ukur untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani yang berbentuk rangkaian butir-butir tes. Nah, saya akan mencoba membuat contoh gerakan baring duduk. Nah, seperti ini. Yang kedua yaitu loncat tegak. Nah, loncat tegaknya seperti apa? Seperti ini. Nah,